Mulai Boleh, Midi? Pak. Ya, baik. Saya dulu sebagai apa namanya, Coach. coachnya ya. Saya sebagai coachnya. Kemudian kita sebagai coachnya. Siap, siap. Baik, kita mulai. Dengar aja suaranya Pak. Dengar jelas. Saya besar dulu sedikit. Iya, saya dengar dulu sedikit. Baik, kita mulai Pak Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Ya, eh, ada apa ini Pak? Gerangan datang ke ruangan saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu, mungkin ada masalah yang bisa kita diskusikan bersama. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Di sini, Pak, saya datang ke Bapak ingin sedikit eh, bercerita tentang kendala-kendala saya, tentang pembelajaran saya di kelas. Nah, Oh pembelajaran gitu. saya di kelas ini Hmm. kayak ingin saya mencari sesuatu hal yang baru, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan tentang ada metode baru itu tentang metode pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Oke. Oh, jadi kita yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, sekarang Iya, Pak. saya mau tanya, kira-kira apa tujuan yang ingin kita dapatkan dari percakapan ini? Apa kira-kira yang ingin kita capai? Yang ingin saya capai, Pak, tentang diskusi hari ini berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ke dalam pembelajaran kelas saya, Pak, yang selama ini ada beberapa kekurangan mungkin. Nah, saya ingin mencoba berdiferensiasi itu seperti apa. Makanya saya datang ke Bapak untuk mencari solusi atau pencerahan berkenaan dengan model berdiferensiasi ini, Pak. Oh, jadi kita mau tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita akan coba Iya, sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan atau kira-kira penyebab permasalahannya mungkin di kelas atau apa yang terkait dengan diferensiasi ini? Atau mungkin ada kendala seperti itu, Pak? nah, iya, Pak. Munculnya ide saya, Pak, dan niat untuk ketemu dengan Bapak. Permasalahannya di pembelajaran saya, siswa saya kurang aktif, Pak. Sudah Ya. mulai kurang aktif, antusias dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran yang selama ini saya terapkan, itu saja, Pak. Jadi, saya mencoba ini, Pak, mencari hal barunya. Oh Itu iya ya. Jadi permasalahannya, kurang antusias anak-anak. oh, jadi siswanya ini masih kurang aktif ya dalam hal Iya, belajar. Pak. Mulai mungkin ada bosan atau ada jenuh, begitu-begitu terus caranya mungkin Pak. Mungkin itu persepsi siswa ya. Jadi mungkin siswa mungkin mau dicarikan model baru atau gaya baru belajar mereka ya supaya mereka lebih nyaman belajar. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Oke, nah Iya, Pak. sekarang dari permasalahannya ini kira-kira dari kondisi ideal yang semestinya kira-kira ini berada pada level berapa? Seperti itu. Dari Jadi, 1 sampai 10. Kira-kira masih masih eh, masih kurang atau bagaimana? Masih perlu? kalau dari kondisi pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Pak, dari saya sendiri yang dapat mengukur pembelajaran kemarin itu masih berada dalam skor 5 atau 6 dalam hal penguasaan Oh, siswa, seperti itu Pak, ya. dan mungkin semangat siswa Oke. belajar itu. Semangat siswanya masih kurang ya. Iya, Oke. Pak. Nah, sekarang apa ya rencana yang akan kita lakukan seperti itu? Kalau rencananya, Pak, yang saya ingin coba terapkan, ini saya ingin mencari tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya. Kemudian dalam melakukan diagnostik awal kepada peserta didik untuk menerapkan pembelajarannya berdiferensiasi ini seperti apa ya yang harus saya lakukan untuk mencapai pembelajaran eh, Pembelajaran yang ideal diferensiasi. Iya. itu, Pak. Oke, jadi rencananya ada dua ya untuk sementara. Jadi yang pertama mencari tahu tentang apa itu diferensiasi
pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya, kemudian mencoba melakukan diagnostik kepada murid kenapa ini siswa mungkin saya kurang menarik dalam hal belajar, mungkin bisa saya terapkan di pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang ada enggak Iya, Pak. metode kira-kira di pikiran Bapak ada enggak kira-kira model lain yang mau diterapkan selain dua tadi ini? Mungkin ada ide lain mungkin? Baik, Pak. Kalau dalam pemikiran saya, Pak, ide yang ingin saya lakukan itu saya ingin berencana siswa saya dalam proses pembelajaran mau saya bawa keluar dari ruang kelas, mungkin di halaman Mm-mm. sekolah yang sejuk, yang mungkin mereka bebas untuk berkreasi, Pak, ketimbang dalam Oke. kelas yang sempit dan mungkin sudah kondisinya ruangannya mungkin agak pengap atau panas mungkin. Seperti itu, Pak. Oh ya, jadi mau dijajak pembelajaran di luar kelas ya, mungkin selama ini hanya di dalam ruangan, kita coba mencari suasana baru ya, Betul, seperti Pak. itu. Ya, tapi Iya, Pak. tetap belajar ya, tetap belajar. Mungkin modelnya lain, mungkin dengan materi yang bisa dikombin, bisa lihat dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang Iya, Pak. kalau kira-kira model seperti itu, bisa enggak meningkatkan proses pembelajaran? Kira-kira berada di level berapa kalau kita pakai seperti itu? Di antara 6 sampai 10 begitu mungkin. Kalau Kalau sudah naik kira-kira. pembelajarannya seperti yang kemarin saya lakukan, Pak, yang masih dalam kelas, saya masih menaruh dalam skala 6 sampai 10, tapi dengan menerapkan ke depannya proses pembelajaran di luar kelas, berharap sih, Pak, bisa mencapai mungkin berada di kategori 9 atau mudah-mudahan bisa 10 dengan penilaian anak-anak nantinya, Pak. Oke. Nah sekarang dari seperti itu kira-kira apa rencana ke depannya yang akan kita lakukan untuk dengan permasalahan seperti ini supaya siswa itu bisa aktif mungkin seperti itu? Nah, kalau dari perencanaan saya, Pak, pastinya akan membawa keluar ruangan atau keluar kelas. Di luar kelas itu nantinya hal-hal yang mungkin saya bisa tambahkan itu dengan treatment-treatment kolaborasi, main games, mungkin bisa main games Mm-mm. dan sedikit memunculkan ice breaking yang dapat menarik kembali mood peserta didik saya, Pak. Seperti Oke, itu jadi mungkin yang saya akan treatmentkan. ya, ya, ya. Jadi rencananya seperti itu ya. Jadi mencoba suasana baru, pembelajarannya, kemudian diselingi mungkin permainan atau ice breaking, air ya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Nah sekarang kira-kira dari masalah Bapak tadi ini untuk pembelajaran diferensiasi, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mencoba menerapkan pembelajaran ini? Baik, Pak. Kalau berdasarkan mungkin mencari hasilnya nanti, mungkin 2 sampai 3 pertemuan baru bisa Mm-mm. dapatkan hasil dari treatment itu dan semoga hasilnya memuaskan dan Hmm, menghasilkan hasil yang terbaik. oke. Sekarang apa lagi ya? Sekarang kira-kira komitmen apa supaya eh, pembelajaran yang kita rancang ke depannya itu bisa berhasil gitu, bisa mencapai tujuan lah istilahnya. Eh, Kalau untuk tujuan dan komitmen saya pastinya untuk mencapai sebuah tujuan pasti kita harus melakukan pembelajaran itu secara konsisten. Kemudian melakukan hal-hal yang menarik atau yang terbaru untuk peserta didik. Jadi selain tadi yang disampaikan akan melakukan semacam permainan pembelajaran dalam bentuk permainan yang diselingi dengan ice breaking, maka itu yang harus dilakukan secara kontinu dan konsisten agar anak-anak dapat namun harus kreatif juga di dalamnya, Pak. Tidak Ya, mesti harus itu-itu saja. Jadi kita ditantang untuk harus kreatif dan inovatif di ya dalamnya mungkin. berarti harus cari ini ya model-model pembelajaran atau mungkin tambahan-tambahan permainan tapi tetap bukan main saja tapi ada nilai pembelajaran di situ ya. Uh, uh. Betul, Pak.
Baik, nah sekarang setelah atau rencana nanti ke depannya itu kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan atau dukungan, mencari dukungan lah paling tidak dari kegiatan tersebut. Kalau untuk mencari dukungan dan siapa yang akan terlibat tentang hal yang tersebut, pastinya saya akan mencari dukungan dari kepala sekolah terlebih dahulu, Pak, dengan Ya, beberapa mungkin motivasi dari kepala sekolah, teman sejawat dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, dan pastinya peserta didik atau siswa itu sendiri, Pak. oke. Nah, baik Pak Hendra, ternyata eh, dari pembicaraan kita ini kita sudah menemukan semacam solusi ya, paling tidak dari permasalahan Bapak berdiferensiasi dan tentunya mencoba hal-hal baru, mungkin mencari suasana baru dalam hal proses pembelajarannya, mungkin di diferensiasinya, mungkin di ruangan, menggunakan ice breaking dan sebagainya. Nah, Iya, berarti Pak. Bapak sebenarnya sudah menemukan sendiri ini solusinya seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap hari ini, kita melakukan coaching, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan setelah melakukan diskusi dengan Bapak, saya merasa terbuka, Pak. Lebih tenang, merasa lebih baik, senang, dan menemukan solusi-solusi yang saya hadapi, permasalahan selama ini yang saya hadapi menjadi dapat solusinya, dan Oke. pastinya terima kasih atas bantuannya, Pak. Oh iya, iya. Oke, sama-sama Pak. Saya juga merasa senang bisa saling berbagi, bisa saling mendapatkan pengalaman dari Bapak, saling sharing pengalaman. Oh ternyata Pak Hendra punya permasalahan di sini dan saya bisa menggali dari pertanyaan-pertanyaan dan Bapak bisa menemukan solusinya. Saya pikir itu Pak untuk hari ini mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, sudah Sama-sama. selesai.